Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas rangkuman dari bab 7 mengenai sholat idain. Oke, kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Sholat id adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan setiap tahun sekali pada 2 hari raya Idul Fitri. Pada 2 hari raya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat ini dilaksanakan umat Islam untuk menyambut 2 hari raya tersebut, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Kita mulai dari pembahasan sholat Idul Fitri dulu ya. Nah, Idul Fitri sendiri berasal dari kata id yang artinya kembali dan fitri yang artinya berbuka. Jadi Idul Fitri berarti kembali berbuka. Dikatakan kembali berbuka karena sholat Idul Fitri dilaksanakan setelah orang muslim menunaikan puasa selama 30 hari. Sholat Idul Fitri dikerjakan setiap tanggal 1 Syawal. Adapun untuk tata cara sholat Idul Fitri itu kurang lebih, jadi seseorang melaksanakan sholat 2 rakaat kemudian khutbah ya teman-teman. Kemudian untuk sunnah sholat Idul Fitri sendiri, yang pertama ada mandi sebelum sholat, yang kedua memakai wangi-wangian, yang ketiga memakai pakaian paling bagus dan yang dimiliki, yang keempat makan dan minum terlebih dahulu sebelum sholat id, yang kelima melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari sholat id, kemudian mengumandangkan takbir dari terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan sampai selesainya melaksanakan sholat id. Oke, setelah kita membahas mengenai sholat Idul Fitri, kita akan membahas juga mengenai sholat Idul Adha. Idul Adha sendiri adalah sholat yang dilaksanakan di bulan Zulhijjah ya teman-teman. Oke. Idul Adha berasal dari kata id yang artinya kembali dan adha yang berarti berkurban. Maksudnya kembali melakukan penyembelihan hewan kurban. Oleh karenanya, Idul Adha juga dapat disebut sebagai Idul Kurban. Adapun rangkaian sholat Idul Adha ini biasanya dilanjutkan dengan acara penyembelihan hewan kurban. Untuk tata caranya sama seperti sholat Idul Fitri, yaitu melaksanakan sholat 2 rakaat kemudian berkhutbah ya teman-teman. Nah, adapun sunnah sholat Idul Adha sendiri, yang pertama mandi sebelum sholat Idul Adha, yang kedua tidak makan dan minum sebelum sholat id, yang ketiga memakai wangi-wangian, yang keempat melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari tempat sholat id, yang kelima mendengarkan khutbah Idul Adha, dan yang keenam mengumandangkan takbir mulai tanggal 10 sampai 14 Zulhijjah. 14 atau 13 ya? Kira-kira 13 atau 14 teman-teman? Kalau yang tahu coba share di kolom komentar ya. Oke, next. Hukum sholat idain sendiri, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, adalah sunnah muakkad. Artinya adalah sunnah yang dianjurkan dilaksanakan. Nah, untuk ketentuan sholat idain seperti yang tadi sudah disinggung gitu ya, sholatnya terdiri dari 2 rakaat. Sebelum sholat id tidak disunnahkan azan dan iqomah serta sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah sesudahnya. Nah, sholat id sebaiknya dilakukan dengan berjamaah dan lebih baik dilaksanakan di masjid jika dapat menampung seluruh jamaah. Tata cara sholat idain. Syarat-syarat sholat id sama dengan syarat sholat fardu. Yang membedakan dengan sholat fardu adalah niat,
jumlah takbir, dan waktu pelaksanaannya. Tata caranya sama seperti sholat fardu, namun pada rakaat pertama melakukan 7 kali takbir, dan rakaat kedua melakukan 5 kali takbir. Pada masing-masing takbir disunahkan membaca tasbih. Setelah selesai sholat id, khatib melaksanakan khutbah 2 kali. Pada khutbah pertama membaca takbir 9 kali, dan pada khutbah kedua membaca takbir 7 kali. Rukun khutbah sholat id sama dengan rukun khutbah sholat Jumat. Oke, kita langsung ke hikmah sholat Idain. Yang pertama, diampuni dosanya oleh Allah. Yang kedua, memupuk rasa persaudaraan. Yang ketiga, saling mengenal. Yang keempat, untuk menyebarkan syiar-syiar Islam, terutama sholat. Yang kelima, sebagai sebuah wadah untuk belajar tentang agama dari para ulama. Yang keenam, saat yang tepat untuk saling memberi semangat, menasihati antar jemaah dalam kebenaran dan kesabaran. Yang ketujuh, menjaga persatuan dan kesatuan umat muslim. Yang kedelapan, menanamkan persamaan derajat, serta yang kesembilan, menguatkan tali silaturahmi. Oke, cukup sekian saja pembahasan mengenai sholat Idain. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you and thank you. Don't forget like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.